Papa Nonis yang bangga banget dengan pencapaian hafalan putrinya. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, tapi ketika diucapkan dengan mata berkaca-kaca, di tengah gema ayat suci Al-Quran, di sebuah aula sekolah Islam di Kota Malang, kalimat itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar caption media sosial. Sabtu, 14 Februari 2026, Aula SMA Ar-Rohmah International Islamic Boarding School Putri dipenuhi lantunan selawat dan bacaan Al-Quran. Ratusan wali santri hadir dalam prosesi wisuda haflah Khatmul Quran dan imtihan 1447 Hijriah. Satu persatu, santriwati naik ke atas panggung, menerima apresiasi atas perjuangan panjang mereka menghafal kitab suci. Di antara para orang tua yang hadir, ada satu sosok yang menyita perhatian. Seorang pria berdiri dengan tatapan tak lepas dari panggung. Matanya berkaca-kaca, tangannya sesekali mengusap wajah, menahan haru. Di hadapannya, sang putri baru saja dinyatakan lulus sebagai hafizah, penghafal Al-Quran. Pria itu bernama Daniel Lucas Rorong. Yang membuat momen ini begitu menyentuh adalah satu fakta sederhana. Daniel bukan seorang muslim, namun hari itu dia berdiri sebagai ayah paling bangga di ruangan tersebut. Beberapa hari setelah acara wisuda, tepatnya Kamis 19 Februari 2026, Daniel mengunggah potongan video kebersamaannya dengan sang putri melalui akun TikTok Daniel Rorong. Video itu memperlihatkan pelukan hangat, tangis syukur, dan kebahagiaan yang terasa sangat tulus. Dalam waktu singkat, tayangan itu disaksikan jutaan orang. Bukan karena sensasi, bukan karena kontroversi, tapi karena publik melihat sesuatu yang jarang diperlihatkan dengan begitu jujur, cinta orang tua yang melampaui perbedaan keyakinan. Dalam salah satu komentarnya, Daniel menuliskan pengakuan yang begitu dalam. Ikhlas terbesar saya, selain saat papa saya meninggal di hadapan saya, juga saat ketiga anak saya mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, itu adalah gambaran pergulatan batin seorang ayah. Sebagai seorang wartawan senior, Daniel terbiasa bersikap objektif. Namun ketika bicara soal keyakinan, itu bukan lagi soal logika. Itu soal hati, soal warisan nilai dari orang tua, soal tradisi keluarga yang dijaga turun-temurun. Daniel lahir dan besar dalam keluarga yang taat pada keyakinannya. Orang tuanya aktif dalam kegiatan rumah ibadah. Ia tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat. Maka ketika istri dan anak-anaknya memilih jalan spiritual yang berbeda, itu bukan hal ringan. Tapi disinilah kebesaran hatinya diuji. Alih-alih melarang, ia justru menjadi pendukung utama. Ia membiayai pendidikan anak-anaknya di pesantren. Ia memastikan mereka mendapatkan pendidikan agama terbaik. Bahkan, ia punya cita-cita memberangkatkan istri dan anak-anaknya untuk beribadah ke Tanah Suci. Ini bukan cerita tentang kehilangan, ini cerita tentang merelakan. Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube milik Ipung Atria, Daniel pernah ditanya, apakah ia memiliki keinginan untuk mengikuti jejak istri dan anak-anaknya? Jawabannya, iya, kalau orang tua memang aktif di gereja gitu. Ya. Jadi memang ada beberapa pertimbangan juga. Ya. Cuman ya itu tadi ya kita ikuti prosesnya dulu aja. Kalaupun memang udah kun fayakun kan. Ya. jawaban itu bukan penolakan, bukan juga janji. Itu adalah bentuk kehati-hatian. Daniel mengaku masih mempertimbangkan banyak hal, termasuk perasaan sang ibu yang sangat ia hormati. Bagi Daniel, langkah spiritual bukan hanya soal dirinya sendiri. Ada orang tua yang telah membesarkannya, yang perasaannya juga harus dijaga. Dalam diskusi yang sama, turut hadir Ustadz Aziz, seorang pendakwah yang juga seorang mu'alaf. Ia menilai Daniel sebagai pribadi yang sangat menghormati orang tuanya. Ia mengingatkan kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim itu kata-katanya terhadap anaknya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kedua orang tuamu itu mengajak engkau untuk musyrik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, kamu jangan mengikuti itu, ya. Tapi kamu tetap harus hormat kepada orang tuanya. Pesannya sederhana, petunjuk adalah hak Tuhan,
tapi kasih sayang orang tua dan anak harus tetap terjaga. Apapun kondisinya, 6 tahun menyekolahkan putrinya di pesantren, ternyata bukan hanya perjalanan sang anak, itu juga perjalanan Daniel sendiri. Ia mengaku dulu sempat memiliki persepsi yang kurang tepat tentang Islam. Selama ini kan mungkin di pemikiran saya itu Islam itu yang radikal segala macam gitu kan, yang mengajarkan kekerasan segala macam gitu kan. Padahal kan kenyataannya ya nggak seperti itu juga gitu loh. Malah saya lebih senang dan lebih mengena ketika saya mendengar dan melihat bahwa sebetulnya Islam itu bukan radikal, tapi Islam yang ramah segala macam. Kalaupun ada yang radikal segala macam, ya mungkin mereka terlalu bersemangat atau apa sehingga seperti itu. Mungkin seperti banyak orang lain yang hanya mengenal sesuatu dari permukaannya saja, namun interaksi langsung dengan lingkungan pesantren, dengan para ustaz dan ustazah, serta melihat perubahan karakter anak-anaknya yang menjadi lebih santun dan disiplin, perlahan mengubah cara pandangnya. Daniel menemukan wajah Islam yang berbeda, dari proses panjang, dari pengamatan langsung, bukan dari asumsi. Dan di hari wisuda itu, ketika putrinya berdiri sebagai hafizah setelah hampir 6 tahun mondok, air mata Daniel bukan hanya air mata haru. Itu adalah air mata kemenangan. Kemenangan atas ego, kemenangan atas prasangka, dan kemenangan cinta seorang ayah. Di tengah dunia yang sering diramaikan oleh perdebatan soal perbedaan, kisah ini seperti oase, mengingatkan kita bahwa toleransi bukan sekadar slogan. Toleransi adalah tindakan nyata, mendukung, merangkul, dan ikut berbahagia atas pencapaian orang yang kita cintai. Daniel Lucas Rorong mungkin berbeda keyakinan dengan putrinya, tapi hari itu, yang berdiri di aula sekolah bukan label agama, yang berdiri di sana adalah seorang ayah, dan cinta seorang ayah tidak pernah mengenal sekat. Mungkin inilah pelajaran paling penting dari kisah ini. Iman bisa berbeda, jalan hidup bisa berbeda, tapi cinta, ketika tulus, selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di kota Malang, pada sebuah hari yang penuh gema ayat suci itu, kita semua diingatkan bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh kesamaan, tapi oleh kemampuan untuk saling menghormati. Beda, iman. 1. Cinta.